diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala bertemu dengan bulan Sya'ban. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita di sisa hari-hari dari bulan Sya'ban ini, dan semoga Allah Ta'ala mempertemukan kembali kita dengan bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang telah mengajarkan kita bagaimana mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan ibadah. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadikan beliau sebagai uswah hasanah kita, suri tauladan kita, sehingga bulan Ramadan yang akan kita laksanakan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan dan kita sempurna dalam menjalankan ibadah puasa di dalamnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang biasa kita baca, itu pada pasal yang ketiga disebutkan tentang penjelasan siapakah golongan yang selamat, siapakah mayoritas umat Islam itu. Jadi kita ini sering mendengar bahwa umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, hanya satu yang selamat. Dan yang selamat ini yang mana? Disebutkan di dalam salah satu sabda Rasulullah, yang selamat itu adalah ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikutiku, kata Rasulullah, dan para sahabatku. Jadi umat Islam di akhir zaman setelah meninggalnya Rasulullah SAW akan terjadi perpecahan, dan itu sudah menjadi kehendak Allah Ta'ala bahwa umatnya Nabi Muhammad, orang-orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Bahkan terpecahnya menjadi 73 golongan itu sudah lama. Mungkin sekarang sudah lebih banyak sekali. Di Indonesia saja sudah banyak sekali. Ya, di Indonesia ada LDII, ada NII, ada yang Kejawen, ya. Dan mereka masih mengaku bahwa sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum kemudian ormas-ormasnya, masing-masing dari ormas itu punya keyakinan tersendiri. Itu di Indonesia saja, belum kemudian di negara-negara yang lainnya. Dari sekian banyak mereka yang mengaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapakah yang benar? Bagi kita yang awam kan menjadi bingung. Dengan begitu banyaknya kelompok-kelompok jamaah-jamaah yang semuanya mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, bahkan kemudian mereka merasa paling benar. Mungkin pernah kita mendengar yang namanya kelompok LDII. LDII itu ya, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, kata mereka. Itu kan merasa bahwa kelompoknya saja yang benar, yang lainnya salah. Gurunya, yang pendirinya itu Kiai Nur Hasan, mengatakan alumni Timur Tengah pulang ke Indonesia menganggap semua karya-karya ulama, bukan hanya ulama Indonesia, semua karya-karya ulama itu tidak benar. Coba, semua karya-karya ulama, di situ ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada sunan-sunan itu, karya-karya ulama yang merupakan sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi. Itu semuanya dikatakan tidak benar. Semuanya salah. Yang benar hanyalah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Qurannya diterjemahkan sendiri. Itu dalam LDI. Kalau ngaji di LDI itu Al-Qurannya diterjemahkan. Bahkan kitab Al-Quran itu ya, yang kemudian ada yang biasa kita baca itu ditulis, dicoret-coretin di bawahnya. Nah, begitu diterjemahkan sendiri. Enggak pernah menerima tafsiran para ulama. Ya, tafsiran para ulama itu semuanya bid'ah. Ya, sesat katanya.
hanya dia saja. Nah ini mana yang lebih bid'ah ya kan? Dia kapan baru datangnya ke Indonesia dan baru mendirikan LGI kapan kan? Didirikan itu sekitar tahun 30-an ya, atau tahun 30-an atau 40-an, antara itulah. Sedangkan karya ulama-ulama kita kan sudah ribuan tahun. Al-Imam Al-Bukhari itu abad kedua ya, abad kedua, sekarang kita abad ke-15. Berarti kan sudah 13 abad yang lalu. Itu sudah dianggap apa? Bid'ah, gak benar. Seakan-akan ya, umat Islam dari generasi ke generasi ke generasi ke generasi itu tidak tahu kebenaran Sahih Bukhari atau tidak tahu kesalahan Sahih Bukhari. Ya kan begitu, seakan-akan begitu, nah, hanya dia yang benar. Semua umat Islam selain kelompoknya dianggap apa? Najis. Meskipun di antara mereka ada yang moderat katanya, ya sudah ada yang mau bergabung dengan kita. Tapi kalau mereka yang sudah yang saklek, tidak akan sholat kecuali di masjid mereka. Tidak akan mengundang untuk kemudian acara-acara ya pernikahan dan semacamnya kecuali kelompok-kelompok mereka saja. Loh, ini dan mereka mengaku lebih benar daripada yang lainnya salah. Kalau ada orang lain masuk ke masjidnya, ya itu kemudian dibersihkan, dianggap kita ini najis. Itu benar. Ya. Kalau kemudian kita menyentuh mereka, ya itu juga apa? Dikatakan kita ini najis menyentuh mereka, sehingga kemudian dibersihkan. Bahkan kemudian terkadang mereka kalau masuk masjid kita, kalau terpaksa ya tidak menemukan masjid mereka, itu pasti mereka bawa sajadah, nggak mau enggak, ya dianggap bahwa masjid kita ini ya itu najis. Nah, kalau najis berarti kalau masuknya bagaimana itu kan? Masuknya masjid kita, kalau masjidnya dianggap najis semuanya, masuknya bagaimana kan? Pakai masuk karpet-karpet kita itu kan? Nah itu mereka. Ya, ini salah satu dari kelompok yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW, tapi kemudian menyempal dari mayoritas umat Islam ini. Kalau haji tidak dibimbing oleh ustadznya mereka nggak sah. Ya, harus dibimbing oleh ustadznya mereka sendiri, baik haji ataupun umroh. Tidak ada tahlilan setelah orang itu meninggal dunia, mati begitu saja dikuburkan selesai. Ya. Ini salah satu contoh di antara sekte kelompok yang ada di Indonesia, dan itu masih banyak lagi. Kita ini yang awam, bagaimana cara menentukan di antara sekte-sekte tersebut, kelompok-kelompok tersebut, jamaah-jamaah tersebut, mana yang benar? Rasulullah SAW memberikan satu pedoman, yang pedoman itu bagi kita yang awam mudah sekali. Apa kata Rasulullah SAW? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wal furqah fa inna asy-syaitana ma'al wahidi wa huwa minal itsnaini ab'ad faman arada muhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Hendaklah kalian, kata Rasulullah, mengikuti sunnahku dan sunnah orang-orang ya para khalifah penggantiku yang rasyid, yang dipilih, yang benar. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gigi geraham. Artinya apa? Berpegang teguhlah dengan erat. Karena biasanya kalau kita menggigit, yang kuat di antara gigi-gigi kita mana? Gigi geraham kan? Ya. Yang besar, kuat, kokoh itu kan gigi geraham. Maka artinya apa? Pegang erat-erat, pegang kuat-kuat. Ikutin sunnah Rasulullah dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, para khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Janganlah kalian berpecah belah. Karena syaitan itu dengan orang yang sendirian. Kalau dengan dua orang agak jauh. Setan kalau dengan orang yang sendirian itu akan dekat. Makanya jangan, kalau seandainya sendirian jangan termenung.
Jangan pikirannya kosong. Itu mudah nanti diganggu oleh setan. Orang yang suka menyendiri, orang yang suka termenung, orang yang suka bengong, pikirannya kosong, itu mudah diganggu oleh setan. Makanya kita ini datang ke majelis-majelis taklim seperti ini, susah setan akan ganggunya. Paling-paling ganggunya suruh kita ngantuk gitu kan. Gak usah mendengarkan itu, suruh ngantuk. Itu. Kalau sudah banyak, biasanya apa? Jauh dia setan, susah ganggunya. Wa iyyakum wal furqa, fa inna asyaitana ma'al wahidi wa huwa minal itsnaini ab'ad. Faman arada buhbuhatal jannah, barang siapa yang menginginkan tempat yang lapang di surga. Barang siapa yang menginginkan satu tempat yang lapang di surga, ya, maka hendaklah dia apa? Mengikuti al-jamaah. Al-jamaah itu apa? Di dalam hadis yang lainnya disebutkan as-sawadul a'zam. As-sawadul a'zam itu apa? Mayoritas umat Islam. Jadi mayoritas umat Islam ini dijaga oleh Allah Ta'ala, tidak akan sesat. Karena di dalam hadis yang lainnya disebutkan innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku ini dalam kesesatan. Sehingga bagi kita yang awam, yang bingung melihat banyaknya kelompok-kelompok, ya, golongan-golongan, sekte-sekte yang sekarang di Indonesia saja sudah begitu banyaknya, maka kita apa? Melihat mana yang banyak, mana yang mayoritas. Yang mayoritas itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dan ahlus sunnah wal jamaah yang dimaksud adalah pengikut Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah Maturidiyah itu akidahnya sama dengan akidah yang biasa kita lakukan. Setelah sholat jamaah ada zikir bersama. Setelah itu kemudian doa bersama. Kalau kemudian ada di antara jamaah kita yang meninggal dunia, kita doakan. Ada kemudian zikir tahlil. Boleh ziarah kubur, boleh tawassulan, boleh maulidan. Ya, itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah tidak menyerupai makhluknya. Mukhalafatuhu lil hawadisi. Di antara sifat 20 yang diajarkan ya, di dalam bab akidah itu ada namanya mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah tidak sama dengan yang baru, tidak sama dengan makhluknya. Sehingga tidak boleh dikatakan dia bertempat, berarah, tidak boleh dikatakan berbentuk. Itu akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini akidah yang diyakini oleh mayoritas umat Islam. Jadi kalau mayoritas artinya dari segi jumlahnya, mereka paling banyak. Di seluruh penjuru dunia, yang paling banyak itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang seperti kita ini. Ya, yang melakukan apa yang biasa dilakukan oleh amaliyah-amaliyah kita ini. Baik itu ngikutin Jam'iyah Nahdlatul Ulama ataupun yang lainnya, itu yang penting sama dengan kita amaliyahnya. Itulah yang dikatakan apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa mayoritas umat Islam ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena nanti penduduk surga itu mayoritas adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di surga itu disebutkan ada 120 saf. Ada 120 saf. 80 saf itu diisi oleh umat Nabi Muhammad. Berarti berapa? 2/3 penduduk surga itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Surga itu bukan kecil. Surga itu lebih luas daripada dunia ini. Ya, lebih luas. Ya, berkali-kali lipat, bukan hanya 2 kali lipat, ya berkali-kali lipat. Surga yang begitu besarnya itu diisi mayoritas oleh siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangga nanti di akhirat umatnya itu yang paling banyak. Dan beliau pun juga bangga karena nanti di surga umatnya juga yang paling banyak. Dari
penjelasan saya ini tentang surga berarti jika ada kelompok yang sedikit kemudian menyempal dari mayoritas umat Islam dan mengaku paling benar, maka apa yang ada dalam benak kita, dalam pikiran kita, otomatis langsung mengatakan nggak mungkin mereka yang benar. Kenapa? Karena tidak mungkin mereka menjadi mayoritas di dalam surga. Cuma sedikit, baru muncul kira-kira 60 atau 70 tahun yang lalu, katakanlah, atau baru muncul 100 tahun yang lalu, atau baru muncul 200 tahun yang lalu kelompok ini. Ya, meskipun dari segi zahirnya sekarang, lahiriahnya banyak sekali di mana-mana pengikutnya, tapi kelompok ini baru muncul. Maka kita yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah, spontan kita mengatakan apa? Nggak mungkin mereka ini yang benar. Karena mayoritas umat Islam itu nanti, umat Nabi Muhammad akan menjadi apa? Mayoritas penduduk surga. Kalau mereka cuma sedikit, bagaimana akan menjadi mayoritas di surga? Nggak mungkin. Dan tidak mungkin umat Islam dari generasi ke generasi yang biasa seperti kita ini amaliyahnya, kemudian mereka disalahkan. Gak mungkin umat itu kumpul dalam kesalahan. Karena sudah jelas Allah menjamin bahwa mayoritas umat Islam itu tidak akan sepakat dalam kesalahan, dalam kesesatan. Tidak mungkin. Semuanya dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan apa? As-sawadul a'zam, mayoritas dari umat Islam. Sehingga bagi kita yang awam, ketika kemudian bingung menentukan mana kelompok-kelompok yang benar, ya kita lihat saja mana yang mayoritas di negara kita, di negara Malaysia, mana yang mayoritas di negara Brunei, ya semuanya sama dengan kita, ahlus sunnah wal jamaah. Jangan kemudian seperti sebagian orang karena tidak paham, ya, sehingga kemudian ketika mereka haji ataupun umroh, kemudian sampai di Saudi melihat tradisinya orang-orang di Saudi, bagaimana mereka sholat, ya, bagaimana mereka ketika kita ziarah kubur ke Baqi atau ke Ma'la bagaimana, ya, maka biasanya setelah selesai sholat tidak ada zikir, ya, kemudian kalau kita ziarah kubur nggak boleh berdoa, bahkan kemudian dijaga oleh polisi-polisi mereka. Kemudian kalau kita di depan makam Rasulullah nggak boleh mengangkat tangan berdoa, hanya cukup mengucapkan salam begitu saja. Ini kalau kemudian orang yang tidak paham akan mengatakan, oh kan di sana ada Mekah dan Madinah, bisa jadi mereka ini yang paling benar Islamnya, maka pulang-pulang dari haji sudah nggak pakai pikiran, nggak kemudian melarang ziarah kubur, katanya nggak ada tahlilan, nggak ada tawasulah di sana, nggak ada. Ya semuanya cuma sholat, selesai sholat, ya diam semuanya sendiri-sendiri, zikir sendiri-sendiri, selesai doa sendiri-sendiri. Nah, ini orang ya yang seperti ini yang kemudian hanya melihat apa yang ada di sana sekarang, itu bisa kemudian berangkatnya sama dengan kita ahlus sunnah wal jamaah, pulang dari haji akan jadi orang Wahabi. Yang seperti ini banyak. Apalagi kemudian orang-orang Wahabi itu gencar sekali membagi-bagikan buku-buku mereka kepada para jemaah haji. Sampai di Makkah, sampai di maktab-maktabnya sudah dibagi-bagikan tata cara haji yang benar. Tidak boleh kemudian mengkultuskan tempat-tempat ini, tidak boleh kemudian sholat di sembarangan tempat, ya, tidak boleh kemudian berdoa di sembarangan tempat, harus itu semuanya ditulis di situ. Nanti kalau kemudian mau pulang, jemaah haji pun juga diberi satu paket buku terjemahan, belum Al-Quran terjemahannya. Kita berpikir yang logis sajalah. Orang itu membagi-bagikan buku-buku seperti itu nggak mungkin nggak ada tujuannya. Kalau kita mau cerdas dalam berpikir, ribuan bahkan jutaan umat Islam yang datang ke situ ingin melaksanakan ibadah haji dari seluruh penjuru dunia, dan kemudian mereka mencetak kitab-kitab itu dengan berbagai bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Urdu, bahasa Cina, bahasa apa saja,
diberikan cuma-cuma. Gak mungkin kemudian kalau nggak ada tujuannya. Tujuannya apa? Ingin menyebarkan akidah mereka. Makanya kemudian hati-hati. Kita ini sudah benar-benar akidah kita sebagaimana yang diajarkan oleh ulama-ulama kita dari generasi ke generasi, jangan sampai kemudian kita salah jalan. Jangan hanya kemudian melihat sekarang Makkah dan Madinah seperti itu. Itu mereka baru 2 abad yang lalu, kira-kira 2 abad setengah, 250 tahunan yang lalu mereka menguasai Makkah Madinah, dan kemudian ketika menguasai itu membantai ulama-ulama kita. Bukan kemudian tanpa pembunuhan, berdarah-darah mereka itu membantai dan menghabiskan ulama-ulama kita. Makanya orang yang tahu sejarah Wahabi pasti nggak akan pernah ngikutin ajaran Wahabi. Belum lagi kemudian akidahnya bertentangan dengan akidah mayoritas umat Islam ini. Pertama kali muncul kelompok Wahabi ini yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka kemudian saudara kandungnya yang bernama Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab, satu saudara, satu keluarga, yang mendirikan namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian saudara kandungnya bernama Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Pertanyaan yang pertama kali diajukan, di antara pertanyaan yang pertama kali diajukan kepada Muhammad bin Abdul Wahab, apa? Wahai Muhammad, Muhammad bin Abdul Wahab, kamu mengatakan bahwa kelompok kamu yang benar. Sedangkan nanti di surga, umat Nabi Muhammad itu menjadi mayoritas di dalam surga. Apakah kelompok kamu yang sedikit ini akan menjadi mayoritas nanti di surga? Gak bisa dijawab. Ini menunjukkan bahwa mayoritas umat Islam itu dalam kebenaran. Jika ada yang menyimpang, maka disebutkan di dalam hadis, man syadda ilan nar. Barang siapa yang menyimpang, maka dia akan menyimpang ke arah neraka. Makanya kita harus tetap dalam ajaran akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beberapa hari ke depan kita akan sampai pada bulan Ramadan. Biasanya ada tradisi-tradisi di antara kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang itu bisa menjadikan dasar bagi kita bahwa mayoritas umat Islam ini dalam kebenaran. Puasa Ramadan itu diawali dengan apa? Kita harus tahu ru'yatul hilal, melihat hilal. Melihat hilal itu dilakukan pada tanggal 29 Sya'ban. Melihat ke arah di mana tenggelamnya matahari, disitulah kemudian ketika matahari sudah tenggelam, tidak lama dari situ akan kelihatan hilal. Awal dari bulan kelihatan hilal. Kalau kelihatan maka besoknya Ramadan. Kalau tidak kelihatan maka digenapkan hitungan Sya'ban menjadi 30 hari. Bukan kemudian dari jauh-jauh hari sudah dihitung-hitung, kemudian ditentukan bahwa nanti Ramadan jatuh pada tanggal 2 April, hari Sabtu. Itu tidak benar. Hitung-hitungan itu tidak dijadikan sebagai pedoman. Rasulullah SAW menyebutkan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in humma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 yawman. Puasalah kalian karena ru'yatul hilal, melihat hilal. Lebaranlah kalian kalau sudah melihat hilal. Kalau kemudian terhalang mendung, maka sempurnakan hitungan Sya'ban menjadi 30 hari. Itu yang diarahkan oleh Rasulullah. Enggak ada kemudian jika tidak kelihatan maka hitunglah. Berarti ngitungnya kapan? Nanti tanggal 29, bukan sebelumnya. Ini enggak, di awal tahun sudah ditentukan Ramadannya nanti jatuh tanggal sekian dari bulan Masehi. Itu tidak benar. Kenapa? Karena dasar yang kita pakai adalah hadis Rasulullah SAW. Mayoritas umat Islam semuanya memakai ru'yatul hilal. Mayoritas umat Islam, meskipun ilmu falak sudah ada, ilmu hitung-hitungan juga sudah ada, tapi itu hanya dijadikan sebagai perkiraan saja. Pedoman dasarnya untuk menentukan awal Ramadan adalah ru'yatul hilal.
Lihat ada semua negara, ya, negara-negara Muslim itu menjadikan apa? Ru'yatul hilal sebagai pedoman awalnya. Ini bagi kita berarti kita mengatakan mayoritas umat Islam semuanya menganut apa? Teori ru'yatul hilal. Kemudian kalau sudah kelihatan hilalnya, maka kemudian kita mulailah ya sholat tarawih di malam hari yang pertama itu. Sholat tarawih ini menjadi dasar bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa sholat ini adalah sholat yang pada awalnya dilakukan dengan sendiri-sendiri. Pada masa Rasulullah sholat tarawihnya sendiri-sendiri. Memang sebagian sahabat bahkan kemudian Rasulullah pun juga datang ke masjid untuk sholat tarawih, tapi sendiri. Kemudian ada sahabat yang sholat juga sendiri, ada sahabat yang lainnya juga sholatnya sendiri. Dan Rasulullah tidak mengatakan ayo sholat bareng-bareng jamaah, enggak. Tidak ada Rasulullah mengatakan demikian kepada para sahabatnya. Pada masa Khalifah Abu Bakar pun juga sholat tarawihnya apa? Sendiri-sendiri. Ketika kemudian pada masa Sayyidina Umar, baru kemudian beliau mendapatkan ilham. Ya, kalau orang soleh bukan wahyu, kalau Nabi wahyu. Ini karena orang soleh mendapatkan ilham. Ketika beliau waktu Ramadan tiba, melihat para sahabatnya sholatnya sendiri-sendiri. Dalam benak beliau mengatakan apa? Seandainya mereka ini sholat dikumpulkan jadi satu imam dan enak. Ya. Mulailah kemudian beliau punya inisiatif untuk mengumpulkan para sahabat sholat dipimpin oleh satu imam. Dipilihlah sahabat Ubay bin Ka'ab yang suaranya merdu. Ya, sahabat Ubay bin Ka'ab ini bahkan sampai Rasulullah pun ingin mendengarkan suaranya, saking merdunya. Bukan berarti kemudian suara Rasulullah kalah merdu dengan suaranya Ubay. Ya, Rasulullah paling merdu suaranya. Cuma karena saking merdunya suaranya Ubay ini, Rasulullah apa? Ingin mendengarkan dari Ubay bin Ka'ab bacaan Al-Quran. Ya, dipilihlah sahabat Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam. Mulai hari itu sampai sekarang umat Islam ketika sholat tarawih maka dilakukan dengan cara berjamaah. Ini yang kata oleh para ulama dikatakan apa? Bid'ah. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan apa? Ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, sholat tarawih berjamaah. Dan ini dilakukan di mayoritas umat Islam yang ada di berbagai penjuru dunia. Sholat tarawih berjamaah. Tidak ada kemudian tradisi balik lagi sholat tarawihnya sendiri-sendiri, masuk ke masjid kemudian sholat tarawih sendiri-sendiri, tidak ada. Ya. Nah, mayoritas umat Islam di seluruh penjuru dunia ketika kemudian melakukan sholat tarawih berjamaah. Kapan dimulainya? Pada masa Sayyidina Umar. Padahal pada masa Rasulullah tidak ada sholat tarawih berjamaah. Maka ini dikatakan apa? Bid'ah. Tapi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Dan kemudian sholat tarawih itu pada dasarnya adalah 20 rakaat. 20 rakaat yang dikatakan tarawih dari kata istilah tarawaha. Tarawaha itu artinya ada istirahatnya. Karena dulu sholat tarawih itu dilakukan di Masjidil Haram, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat mereka. Ya. Ketika istirahat sebagian di antara mereka tawaf, sebagian lagi diam berdoa. Ya. Karena adanya istirahat inilah kemudian sholat ini, sholat malam pada bulan Ramadan itu dikatakan sholat tarawih, sholat yang ada istirahatnya. Mulai dari waktu itu sampai sekarang, jika kemudian kita ingin melaksanakan sholat tarawih, maka dilakukan 20 rakaat. Kenapa? Karena tradisinya dari awal begitu, 20 rakaat. Bahkan di Makkah dan Madinah pun juga 20 rakaat. Jika kemudian kita tidak melakukan dengan jumlah 20 rakaat, maka kita niatnya adalah qiyam Ramadan, salat sunnah qiyam Ramadan. Boleh. Ya. Yang mau tarawih 20 rakaat silakan, yang mau 8 rakaat pun juga silakan. Yang penting apa? Kita lakukan dengan benar.
Ya, jangan kemudian tarawihnya karena 20 rakaat bilangannya banyak, maka sholatnya cepet-cepetan. 7 menit selesai 20 rakaat. Nah, kan ada yang itu yang viral kapan itu ya. 7 menit 20 rakaat itu bagaimana itu? Ya, kita sholat 2 rakaat saja. Kalau kita yang sholatnya yang sedang, ya tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat, itu 2 menit butuhnya. Bahkan 2 menit lebih. Ini 20 rakaat 7 menit. Nah, repotnya. Nah, yang seperti ini kadang jamaahnya banyak. Ya, yang sholatnya tarawihnya cepet-cepetan, jamaahnya banyak. Justru kalau kemudian sholatnya lama, jamaahnya sedikit. Ya. Kita itu sebetulnya ya yang penting apa? Kekhusyukannya. Kalau kemudian mau sholat tarawih 20 rakaat, khusyuk lebih baik daripada cuma 8 nggak khusyuk. Sudah 8 nggak khusyuk lagi ya, kan repot ini. Ya. Makanya kemudian ini tradisi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sholat tarawih berjamaah ya, dengan jumlah 20 rakaat. Kemudian kita pun juga diajarkan oleh para ulama kita bahwa ada yang namanya jadwal imsak. Ya, jadwal imsak. Puasa itu adalah apa? Rukunnya 2, niat, dan yang kedua apa? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Niat, ya rukun yang pertama. Yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Niat itu harus dilakukan di malam hari. Malam itu mulai dari maghrib sampai ya waktu tenggelamnya matahari sampai terbit fajar itu malam. Ya, kebalikan dari siang itu, terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kalau malam mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbit fajar itu malam. Maka niat itu dilakukan setelah itu, setelah tenggelam matahari dan sebelum terbit fajar. Itulah waktu kita niat. Sehingga boleh kemudian orang itu ketika masuk maghrib niat puasa untuk besok, boleh. Tidak harus menunggu setelah selesai sholat tarawih. Tapi biasanya kita diajarkan untuk apa? Niat bersama-sama kan? Ya, dipimpin oleh Bilal atau dipimpin oleh imam, niat kita bareng-bareng. Niat itu ada di dalam hati, tidak sekedar diucapkan. Tapi kemudian kita mengucapkan bareng-bareng itu untuk mengingatkan diri kita sendiri bahwa ada niat puasa. Kan itu kan baik. Ya, satu tradisi yang baik. Di negara lain enggak ada itu. Di Indonesia niat bareng-bareng nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri. Kenapa? Karena para ulama kita ingin apa? Mengingatkan jamaah bahwa hari itu atau malam itu hendaknya kita niat. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, niat itu dilakukan setiap malam untuk satu hari esoknya. Ya, jadi malam pertama untuk hari pertama, malam kedua untuk hari kedua, begitu seterusnya. Karena setiap hari itu ibadah tersendiri, maka butuh niat setiap malamnya. Jika orang lupa niat, tidak niat sama sekali, besoknya bangun-bangun sudah subuh, maka apa? Tidak sah puasanya. Karena menjadi rukun. Ya, rukun. Mungkin karena dia kecapean, sholat di kantor, pulang dari kantor langsung kecapean, tidur, bangun-bangun sudah subuh, lupa niat. Ya, biasanya kalau sholat di masjid di kampungnya, dia akan diajarkan atau diingatkan niat bareng-bareng. Ini di kantor enggak. Ya, buru-buru langsung pulang, capek, tidur, bangun-bangun subuh enggak niat, enggak sah puasanya. Ya. Karenanya kemudian kita mengajarkan ada niat di awal mengikuti mazhab Malik, terutama bagi laki-laki atau bagi perempuan yang sudah tidak haid. Niat apa? Di awal bulan Ramadan 30 hari. Jadi bapak-bapak kalau sudah kemudian ditentukan besok Ramadan, maka malamnya niat 2. Niat sehari untuk mazhab Syafi'i, nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala, dan niat 30 hari menurut mazhab Malik. Saya niat puasa 30 hari dari bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Ya, saya niat puasa 30 hari dari bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Cukup. Ini niat bagi mazhab Malik sudah dianggap 1 bulan penuh itu sekali niatnya di awal.
Seandainya kemudian kita lupa di pertengahan hari dari bulan Ramadan atau di pertengahan bulan Ramadan kita lupa, maka niat yang di awal itu sudah cukup. Ini kalau kemudian kita niat di awal 2, terutama bagi laki-laki. Kalau perempuan kan masih ada haidnya, maka tidak bisa niat 30 hari kecuali yang sudah tidak haid. Ya. Kemudian puasa itu dilakukan kapan? Mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Makanya kemudian mayoritas umat Islam, bukan hanya di Indonesia, itu biasanya ada jadwal imsak. Ada jadwal imsak menjelang apa? Waktu subuh. Kenapa ada jadwal imsak? Karena kita kalau mau puasa, waktu sahur selesai sahur, mau puasa, kapan selesainya sahur atau kapan masuk subuh, kita tidak pernah melihat yang namanya fajar kan? Karena puasa kan mulai dari terbit fajar. Kapan kita melihat fajar? Nggak ada. Tempat kita dihalangi oleh bangunan-bangunan tinggi. Fajar itu ada 2, ada fajar kadhib, ada fajar shadiq. Fajar kadhib itu fajar yang bohongan. Ada di ufuk timur, langit bagian timur. Kemudian ada garis yang tegak, agak bengkok sedikit di bawahnya, bagian bawah dari garis itu. Ini namanya fajar kadhib. Nanti akan hilang di fajar bohongan, karena dia akan hilang. Kemudian akan muncul lagi fajar shadiq, fajar yang beneran. Garis putih yang ada kemerah-merahannya di ufuk timur, di timur, langit bagian bawah, timur bagian bawah, itu kemudian kelihatan. Fajar shadiq, garis putih yang ada kemerah-merahannya tapi mendatar. Kalau sudah kelihatan seperti itu, maka apa? Sudah nggak boleh makan lagi. Seumur-umur kan kita nggak pernah kan, kalau mau berhenti dari sahur harus melihat fajar dulu, nggak ada kan? Nggak ada. Paling lihat fajar tetangga kita kali. Itu kan. Kalau fajar kadhib, fajar shadiq nggak ada. Makanya kemudian ulama kita memberikan arahan yang baik. Apa itu? Ada jadwal imsak. Ada jadwal imsak. Sudah menjelang subuh kita sudah mulai imsak, gak makan, gak minum. Bukan berarti haram, tapi untuk hati-hatinya saja. Jadwal imsak itu bukan berarti kemudian kita mulai puasa dari situ, mengambil setat lebih dulu. Enggak. Itu hanya untuk hati-hatinya saja. Seandainya sudah diumumkan imsak, kita masih makan atau kita masih minum ketika itu boleh. Kalau memang belum terbit fajar. Para ulama hanya memberikan itu apa? Rambu-rambu, hati-hati. Mungkin kalau lampu kuning lah. Siap-siap. Bukan kemudian dari situ kita mulai puasa. Tidak, puasanya mulai dari terbit fajar. Karena kita tidak tahu kapan terbitnya fajar, maka ada jadwal imsak. Sampai kapan? Sampai tenggelam matahari. Tenggelam matahari pun ketika kita mulai berbuka nggak pernah dilihat kan? Naik ke atas atau kemana tenggelam matahari nggak kelihatan kita kan? Rasulullah SAW menyebutkan orang yang puasa itu kalau ingin berbuka harus mengetahui satu dari 2 hal. Apa itu? Tenggelam matahari atau arah timur sudah mulai gelap. Jadi Rasulullah mengatakan, "Idza gharabatis syamsu min hahuna wa aqbala adh-dhalamu min hahuna faqad aftara as-shaim." Kalau sudah mulai tenggelam matahari dari arah barat dan mulai gelap daerah timur, maka orang yang berpuasa boleh berbuka. Salah satunya tenggelam matahari atau melihat arah timur sudah mulai gelap. Melihat arah timur sudah mulai gelap itu gampang bagi kita. Lihat aja. Kalau mataharinya di barat, pasti yang lebih gelap duluan yang timur kan, yang bertolak belakang dengan matahari. Kalau yang dekat-dekat matahari pasti masih ada sinarnya, terang. Yang mulai gelap mana? Daerah timur. Lihat daerah timur. Tapi melihatnya menjelang maghrib Kalau kita tahu jam 6:05 katakan, berarti menjelang maghrib. Di situ dilihat. Jangan jam 4 sudah melihat ke arah timur. Oh gelap tuh. Gelap karena mendung repot Jadi melihatnya menjelang maghrib. Kalau sudah mulai gelap, dilihat kanan kirinya masih terang tapi timur sudah gelap. Itu biasa dan itu nampak dan mudah. Kalau kemudian sudah mulai gelap sudah.
Seandainya belum adzan pun dan kemudian waktunya memang kira-kira seperti itu dan sudah mulai gelap, boleh berbuka. Adzan hanya syiar. Ya. Siapa tahu muadzinnya masih buka dulu, belum adzan dia kan? Ya, bisa jadi. Ya. Makanya kemudian jika kita tidak melakukan dua hal ini, tidak melihat tenggelamnya matahari dan tidak melihat arah timur gelap, maka hendaknya kita hati-hati. Bagaimana itu hati-hati? Ya, jangan segera berbuka jika tidak yakin bahwa sudah masuk waktunya. Tempat biasanya sebagian orang kan melihat mana channel televisi yang lebih cepat adzannya. Ya, kalau sudah adzan baru Allahu Akbar aja belum selesai sudah 1 gelas dia minum. Kalau ditanya kenapa? Menyegerakan berbuka. Ya hukumnya sunnah kan? Ya sunnah. Tapi kan harus dengan apa? Yakin. Ya, harus dengan yakin bahwa waktu itu sudah masuk ya maghribnya. Ya, jadi harus dengan keyakinan, jangan kemudian pokoknya adzan itu syiar. Adzan itu bisa maju, bisa mundur tergantung orangnya kan. Benar apa enggak dia. Kadang muadzin saja juga enggak paham tentang waktu-waktu sholat. Yang penting lihat jadwal sholat, oh adzan. Begitu aja kan. Sebetulnya muadzin itu harus paham bab fikih. Ya, kapan waktu masuknya waktu sholat zuhur? Lihat. Dia berdiri di bawah matahari, nggak ada kan begitu muadzin seperti itu, nggak ada. Ya. Kalau dia mau adzan kemudian melihat arah timur, oh sudah gelap, kira-kira jam sekian, oh ya sudah adzan, nggak ada. Adzan rata-rata kemudian apa? Lihat jadwalnya, apalagi televisi tergantung programnya. Ini yang sebentar lagi ada programnya harus adzannya sekian, kalau enggak nanti akan terlambat. Wah, nyuri adzan 1 menit aja repot kan? Ya. Nyuri 1 menit aja sudah repot itu. Ya, kalau kemudian belum tentu sudah masuk, kita sudah makan duluan, batal puasa kita. 13 jam sudah kita tidak makan, tidak minum, tapi kemudian di akhir menjelang berbuka, belum waktunya berbuka, sudah berbuka, batal puasanya. Makanya untuk hati-hatinya, bukan haram, untuk hati-hatinya sebelum kemudian kita yakin benar-benar masuk, ya lebih baik kita nunggu dulu sebentar. Berapa sih adzan? Ya, 2 menit selesai adzan. Kecuali adzannya yang ya muadzinnya sedang lapar gitu kan lama mungkin ya. Ya lagi puasa gitu kan adzan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya bahwa puasa itu ada beberapa aturannya. Ya, ini lebih baik kita nanti belajar tentang bab tarhib Ramadan yang lebih detail. Saya hanya memberikan pengantar saja dari sebagian dari apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Demikian taklim kita pada pagi hari ini. Mungkin di antara bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghadapi makin gencarnya dari golongan yang tadi mengenai sedikit itu bagaimana sekarang? Karena sekarang ini mereka makin masif baik melalui medsos maupun terutama dari medsos, dan mereka selalu mengatakan berbangga dengan yang sedikit. Tapi kan saya benar. Gimana? Iya. Jadi kadang kita yang awam ini dikelabui dengan dalih-dalih mereka. Dalihnya kan disebutkan oleh mereka, bada Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba alladziina yuslihuna ma afsada an-nas min ba'di. Kata Rasulullah, Islam itu mulai dengan keterasingan, asing, maksudnya dianggap asing oleh orang-orang jahiliyah waktu itu. Ketika muncul pertama kali Islam dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akan kembali asing. Maksudnya akan kembali asing. Asing yang pertama dengan asing yang kedua itu sebenarnya beda. Akan kembali asing itu apa? Akan kembali kepada satu masa di mana orang yang berpegang teguh pada Islam, benar-benar berpegang teguh pada Islam, itu dianggap asing. Mayoritas umat Islam ada, tapi yang benar-benar berpegang teguh dengan keislamannya sedikit. Kenyataannya kan seperti itu kan sekarang. Ya, yang mengaku Muslim banyak sekali, di jalanan yang Muslim banyak sekali.
tapi yang menjalankan syariat Islam dengan benar sedikit. Ya kan? Itu maksudnya, bukan kemudian yang benar ya itu hanya sedikit, yang lainnya salah. Tidak. Semuanya mayoritas benar, yang mayoritas benar. Cuma yang menjalankan di antara mayoritas ini ibadah sholatnya benar, kemudian puasanya benar, rajin ke masjid sedikit. Ya, yang seperti itu sedikit. Maka jangan kemudian dipelintirkan hadis ini dengan mengatakan bahwa Islam muncul dengan sedikit nanti akan kembali ke sedikit lagi. Kalau seandainya yang sedikit yang benar, yang lainnya semuanya salah, maka akan bertentangan dengan hadis bahwa mayoritas umat Islam itu di dalam surga. Mayoritas umatnya Nabi Muhammad di dalam surga. Tidak mungkin. Maka ada pengertiannya, ada pemaknaannya. Apa maksud sedikit di akhir zaman itu? Yang dimaksud adalah orang-orang yang soleh. Di antara mayoritas umat Islam itu hanya sedikit. Orang-orang yang benar-benar berpegang teguh pada keislamannya itu hanya sedikit. Adapun mayoritas dari umat Nabi Muhammad akidahnya benar. Ya, akidahnya benar. Tapi dari akidah yang benar ini, mereka yang mengaku akidahnya benar ini sedikit sekali yang bisa mengamalkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ustaz mau bertanya, saya kan melihat di media sosial keterkaitan Salafi dan Wahabi, saya sering dikaitkan. Pertanyaannya, apakah Salafi dan Wahabi ini memang ada kaitannya atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, Salafi atau ulama dan Muhammadiyah itu apakah termasuk dari Al-Sunnah wal Jamaah? Salafi yang gimana? Salafi, Muhammadiyah dan Wahabi. Jadi sekarang di media sosial itu sering ya disebutkan, bahkan di kalangan anak-anak muda, sebagian anak muda itu sering digembar-gemborkan istilah salafi. Ya, salafi. Sebetulnya salafi yang belakangan ini banyak di media sosial itu identik dengan Wahabi. Mereka adalah Wahabi. Ya, salafi yang sekarang yang banyak kemudian di media sosial ada ustaz-ustaznya itu juga, itulah Wahabi. Kenapa mereka beralih ke Salafi? Karena banyak tuduhan-tuduhan atau sejarah pengungkapan sejarah-sejarah kebenaran bagaimana Wahabi ketika mereka masuk Makkah, Madinah dan Thaif. Bagaimana mereka membunuh umat Islam ketika mereka menguasai Makkah, Madinah dan Thaif. Sehingga kemudian ya sejarah ini kan sudah diketahui oleh banyak orang. Mereka ingin kemudian mengalihkan nama biar tidak identik dengan pembantaian. Mereka kemudian mengatasnamakan dengan apa? Salafi. Menurut mereka Salafi itu apa? Kembali kepada ulama salaf. Padahal sesungguhnya mereka itu apa? Jauh daripada ulama salaf. Ulama salaf membolehkan tawasul, mereka melarang tawasul. Ulama salaf membolehkan ziarah kubur, mereka melarang ziarah kubur. Ya. Ulama salaf membolehkan tabarruk, ambil berkah. Mereka mengatakan tabarruk syirik. Ya, artinya bertentangan sekali dengan ajaran ulama salaf. Jadi tidak benar sebetulnya ya klaim dan pengakuan mereka sebagai salafi itu tidak benar. Cuma mereka ingin menutup sejarah Wahabi. Wahabi sudah, jangan pakai Wahabi karena orang sudah tahu apa itu Wahabi. Banyak dengan apa? Pembunuhan dan kekerasan. Maka kemudian ingin menutup sejarah ini, mereka ganti nama dengan Salafi. Tapi dua-duanya sama, Salafi dan Wahabi ini. Mereka ini Salafi dan kemudian juga jika ada orang Muhammadiyah yang akidahnya persis dengan mereka, maka itu di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kalau secara ormas Muhammadiyah ya banyak dan bisa jadi ada orang Muhammadiyah yang ritualnya sama dengan kita. Ya. Tapi kalau kemudian yang mengikuti Salafi akidahnya mengatakan Allah duduk di atas aras, yang melarang tawasulan, melarang tahlilan, maka itu sama akidahnya dengan Wahabi, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Jadi itu ya.
Masih ada yang lainnya? Jika tidak ada, kita akhiri talim kita sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada kita semuanya dan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Karena ini adalah talim yang terakhir di bulan Sya'ban, terutama bagi saya ingin mengucapkan mohon maaf jika kemudian ada kata-kata ketika ragu yang kurang berkenan di hati para jemaah. Mari kita tutup talim kita dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin thawil amin. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'ana 'abduka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma a'ti kulla minna raghabatahu fi ma yurdik. Allahumma sahhil umurana wa qdi hajatina wa yassir umurana ya Allah ya Allah ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi